Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah, luar biasa ya. Ya. Lihat mari cek dulu siapa saja yang sudah masuk dalam Google Meet dan siapa yang belum. Sudah masuk semuanya? Sudah. Sudah, Bu. Ya, bagus. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa dulu sesuai dengan keadaan masing-masing. Dan ini minta Aril untuk memimpin doa. Silakan, Ril. Dipimpin doa teman-teman. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, mari kita menyanyikan lagu nasional ya. Untuk rasa nasionalis kita, rasa kebanggaan kita terhadap bangsa Indonesia. Anak-anak. Sudah tampil? Nah, menyanyi dengan semangat karena ini kita menyanyikan lagu nasional. Tolong sikapnya ya. 1, 2, 3, dengarkan dulu. Sekali lagi. Halo. Anak-anak harus tetap semangat belajar ya, masih semangat? Anak-anak, tadi udah sarapan ya? Sarapan apa?
Nurul, tadi sarapan apa tadi pagi, Rul? Nasi goreng. Nasi goreng. Ica? Ayam. Ayam goreng ya? Aisyah? Kaisa sarapan apa? Sayuran. Sayuran. Galang? Ikan goreng, Bu. Ikan goreng. Iya, bagus sekali ya. Anak-anak kita sebagai makhluk hidup tentunya membutuhkan saling ketergantungan terhadap makhluk hidup yang lain. Ya. Jadi kita sebagai manusia membutuhkan tumbuhan dan hewan untuk makan. Nah, begitu juga sebaliknya, tumbuhan dan hewan juga membutuhkan kita manusia untuk melangsungkan kehidupannya, untuk melanjutkan kehidupannya, itu ya. Nah, sekarang Janis akan menampilkan, bentar ya, Janis akan menampilkan tayangan PPT kepada Anda. Anak-anak masih ingat kemarin kita sudah belajar tentang apa ya? Lalu kita sudah belajar tentang Rantai makanan. Ekosistem. tentang ekosistem. Nah, ada ekosistem apa saja yang anak-anak ketahui? Darat dan ekosistem perairan. Ada ekosistem darat dan ekosistem perairan. Nah, hari ini kita akan belajar tema 5 masih dengan tema ekosistem. Subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, pembelajaran yang pertama. Nah, perlengkapan apa saja yang harus dipersiapkan anak-anak? Tadi malam Bu Ani sudah kirim ke WhatsApp grup apa saja yang perlu disiapkan anak-anak. Yang pertama itu buku paket, kedua bahan ajar, ketiga LKPD, pensil, kelima kertas HBS, dan keenam lem. Apakah anak-anak sudah membawa perlengkapannya semua? Coba ditunjukkan kepada kamera LKPD-nya, mana LKPD-nya? Niki, Bu. Ya, bagus. Hebat sekali ya. Anak-anak bisa di off mic ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, anak-anak nanti menemukan ide pokok dan menyusun ide pokok menjadi kalimat dengan benar. Yang kedua, menganalisis dan menyimpulkan makna rantai makanan dengan benar. Dan yang ketiga, anak-anak nanti dapat menyajikan gambar rantai makanan dalam suatu ekosistem dengan tepat. Nah, anak-anak Bu Wanis punya gambar. Coba anak-anak amati gambar yang ada pada layar. Gambar yang pertama ini gambar apa? Perburuan ular. Ya, membunuh ular ya, perburuan ular. Gambar yang kedua apa? Tadi dimakan tikus. Tadi dimakan tikus, ya, betul sekali. Kalau gambar yang ketiga ini? Tanaman rusak. Rusak. Bagaimana dampak dari gambar yang ada pada layar tersebut? Petani gagal panen. Iya, petani gagal panen. Jadi, dengan adanya perburuan ular, maka populasi tikus menjadi meningkat, sehingga tikus makan padi. Oleh karena itu, petani mengalami gagal panen karena padinya dimakan oleh tikus. Nah, anak-anak masih ada lagi. Banis masih punya. Lihat untuk gambar yang berikut ini. Ini gambar apa ya anak-anak?
menangkap ikan dengan pukat harimau. Iya, betul. Menangkap ikan dengan menggunakan pukat harimau. Jadi semua ikannya itu ikut tertangkap ya. Yang nomor 2 juga menangkap ikan dengan menggunakan pukat harimau sampai ke dasar laut. Untuk gambar yang ketiga apa? Menangkap ikan dengan mengepung. Iya, betul sekali. Para nelayan mencari ikan dengan cara mengebom pakai bom peledak. Nah, dampaknya apa dari gambar ini? Apa dampak Dapat dari merusak kegiatan ekosistem tadi? laut, Bu. Iya, betul, merusak ekosistem di laut. Jadi semua ikan-ikannya itu terjaring, ikan-ikan yang kecil, sehingga nanti ekosistem di laut akan menjadi tidak seimbang. Nah, anak-anak, Bu Anis punya video, tolong anak-anak simak baik-baik video berikut ini. Tolong disimak baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi itu matahari bersinar cerah. Tunas-tunas rumput mulai tumbuh, menyeruak dari dalam tanah. Kehidupan baru dimulai, hijau, segar, dan penuh harapan. Rumput hijau tumbuh subur, berdempetan, dan menarik perhatian para herbivora di sekitarnya. Sekumpulan jangkrik datang pertama kali, memakan rumput muda yang ditemuinya. Mereka melahap rumput itu dengan cepat. Rombongan jangkrik yang sedang berpesta dan tamu lain. Para katak bergabung memakan rumput, tapi mengincar para jangkrik yang sedang berkumpul. Perlahan tapi pasti, para jangkrik itu dilahap oleh katak. Mereka memakan para jangkrik dengan sangat rakus. Setelah kenyang, katak itu pergi, melompat-lompat dengan gembira. Katak ternyata menarik perhatian seekor ular. Dengan gerakan halus tanpa suara, ular itu mendekati sang katak. Tanpa disadari oleh sang katak, ular itu sudah di dekatnya. Dengan gerakan yang sangat cepat, ular itu langsung menyerang dengan gigitan berbisa. Katak mencoba melepaskan diri, tapi gigitan sang ular sangat kuat. Ditambah bisa yang disuntikan ular itu telah menyebar ke tubuhnya dan sang katak semakin lemah. Akhirnya ular itu melahap sang katak, mengunyahnya terlebih dahulu. Selesai menelan katak itu, sang ular merasa kenyang. Ia merayap lambat menyusuri jalan. Tujuannya adalah untuk pulang ke sarangnya di dalam lubang tanah. Di tengah perjalanan, seekor elang terbang mengawasinya dari udara. Ular itu menyadari bahaya yang mengancam. Ia mempercepat lajunya, berharap bisa masuk ke lubang untuk sembunyi. Tapi tiba-tiba elang itu menukik tajam menuju ke arah ular yang tengah bergerak cepat. Bak sambaran petir, elang itu menyerang dan mencengkeram tubuh ular menggunakan kakinya yang kuat. Sang ular mencoba menyelamatkan diri. Akhirnya ular itu menyerah dan sang elang menang. Dengan paruhnya yang tajam, sang elang memakan ular hasil tangkapannya. Elang itu melanjutkan hidupnya untuk beberapa waktu ke depan, hingga tiba saatnya ia mati. Terbaring tak berdaya di tanah. Bangkai elang membusuk, mengundang para lalat. Mereka meletakkan telurnya di dalam bangkai elang. Dalam waktu singkat, telur lalat menetas, dan para belatung menguraikan bangkai elang itu. Dari sisa bangkai elang itu, tanah menjadi subur. Angin menebarkan benih, dan tunas-tunas rumput tumbuh, menyeruak dari dalam tanah. Kehidupan baru telah dimulai. Hidup terus berjalan. Ada yang tumbuh, ada yang makan, ada yang dimakan, ada yang mati, tapi itu bukan akhir. Ini adalah awal yang baru. Proses alamiah ini terus berputar tanpa henti demi keseimbangan alam. Ya. Jadi, berdasarkan video tadi, peristiwa apa yang terjadi? Peristiwa makan antara hidup. Iya, bagus sekali Ica ya. Peristiwa antar makan memakan makhluk hidup. Tadi apa saja tadi?
Ada makhluk hidup apa saja anak-anak? Produsen. Kata. Jadi produsen siapa? Belatung. Yang jadi produsen? Rumput. 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 Tuh, kemudian rumput dimakan. Jangkrik. Kemudian dimakan kata. Lalu Dimakan ular. kata dimakan ular. Kemudian ular dimakan. Terus elang dimakan siapa anak-anak? Iya, elang lama-kelamaan akan mati. Kemudian terjadi bangkai, dan bangkai itu bisa menyuburkan tanaman. Apa yang mempengaruhi kondisi sebuah ekosistem tadi anak-anak? Produsen dan jumlah konsumen. Iya, betul sekali. Produsen dan jumlah konsumen. Kemudian bagaimana sih jika salah satu komponen pada rantai makanan jumlahnya tidak terkendali? Jadi misalnya seperti yang gambar tadi. Ada perburuan Ketimpangan. populasi tikus meningkat, kemudian petani gagal panen. Jadi bagaimana anak-anak? Bagaimana jika salah satu komponen pada rantai makanan jumlahnya tidak terkendali? Berjalan tidak seimbang dan terjadi ketimpangan. Iya, betul. Maka ekosistem itu akan berjalan dengan tidak seimbang dan terjadi ketimpangan. Betul sekali. Nah, setelah melihat video tadi, apa rantai makanan itu anak-anak? Proses makan Peristiwa rantai makanan itu antar makhluk hidup. Iya, betul. Rantai makanan adalah dalam urutan waktu tertentu. Betul sekali. Nah, sekarang Wanis punya teks. Judulnya hubungan antar makhluk hidup. Nah, dari teks ini ada berapa paragraf anak-anak? Dua. Dua paragraf. Ini paragraf 1 dan paragraf 2. Dalam sebuah teks dan dalam setiap paragraf itu memuat ide pokok, kalimat pokok, dan kalimat utama. Anak-anak ada yang tahu apa itu ide pokok? Inti dari suatu paragraf. Inti dari suatu paragraf. Ya, betul sekali. Nama lain dari ide pokok apa? Kalimat utama. Inti dari sebuah paragraf. Ya, ide pokok itu inti dari sebuah paragraf. Nama lainnya yaitu gagasan utama, ide utama, atau pikiran pokok. Ide pokok adalah ide utama dari sebuah paragraf. Jadi setiap paragraf memiliki satu pikiran pokok yang merupakan inti dari pembicaraan yang ada pada paragraf tersebut. Kemudian bagaimana cara menentukan ide pokok? Caranya yang pertama Membaca seluruh kalimat dalam paragraf. ya, kemudian Kalimat awal, kalimat Paragraf. menandai pikiran pokok Yang terjadi di awal dan kalimat akhir paragraf. iya, betul. Nah, sekarang berdasarkan paragraf tadi, berdasarkan teks hubungan antar makhluk hidup tadi, coba kita temukan ide pokok dan kalimat utama yang ada pada paragraf tersebut. Di paragraf pertama, coba Rama tolong dibaca, Rama. Memiliki ketergantungan terhadap makhluk hidup lain. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan memerlukan manusia. Anak dan untuk kehidupannya. Nah,
Ide pokoknya ada yang tahu enggak? Ide pokok dari paragraf pertama itu apa? Memiliki ketergantungan terhadap manusia lain. Terhadap makhluk hidup lain. Ya, ide pokoknya biasanya bisa di awal-awal kalimat, bisa di akhir. Ide pokok pada paragraf pertama yaitu makhluk hidup memiliki ketergantungan terhadap makhluk hidup yang lain. Sedangkan kalimat utamanya ya sekali. Kemudian kita lanjut ke paragraf kedua. Tolong dibacakan Kiki, paragraf kedua Ki. Paragraf kedua, beberapa komponen yang berperan dalam rantai makanan di laut yaitu fitoplankton, zooplankton, ikan kecil, ikan sedang, dan ikan yang besar. ini Kiki, paragraf kedua yang ada di layar. Komponen-komponen dalam ekosistem yang membentuk rantai makanan yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Produsen dalam makhluk itu contohnya dapat membuat makanan sendiri. Contohnya tanaman padi, jagung, rumput, dan lain-lain. Konsumen dan mangsa makhluk lainnya. Konsumen terdiri dari komponen satu yang memakan produsen, konsumen dua memakan konsumen satu, konsumen tiga memakan konsumen dua, dan seterusnya. Komponen yang terakhir yaitu pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan hewan dan tumbuhan mati menjadi zat kembali. Iya, terima kasih Kiki. Nah anak-anak, dari paragraf kedua ini, mari kita temukan ide pokoknya dan kalimat utamanya. Ide pokoknya yang mana ya? Komponen-komponen dalam ekosistem yang membentuk rantai makanan yaitu produsen konsumen. Nah, ide pokoknya itu ada beberapa komponen dalam ekosistem yang membentuk rantai makanan, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Kalimat utamanya masih dapat tiga komponen dan ide pokoknya ya. Dalam ekosistem yang membentuk rantai makanan. Iya, terdapat 3 komponen dalam ekosistem yang membentuk rantai makanan, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Nah, sekarang Bu Anis akan membagi kelompok berdasarkan kelompok tema. Jadi nanti anak-anak mengerjakan tugas individu, tapi berdasarkan kelompok temanya. Sudah Bu Anis bagi untuk yang kelompok tema ekosistem hutan, itu ada semuanya ada 3 anak ya, Galang, Rama, Marwa. Untuk yang kelompok ekosistem sawah, Muza, Ica, dan Dani. Untuk kelompok ekosistem laut, Vicky, Kaisa, Ariel. Kemudian yang terakhir kelompok ekosistem sungai, Kiki, Aziz, dan Nurul. Nah, sekarang tugas anak-anak mengerjakan LKPD secara mandiri. Tolong dibuka LKPD-nya. Setelah anak-anak nanti mengerjakan, kemudian presentasikan tugas kalian. Nah, untuk LKPD yang pertama dulu anak-anak. Anak-anak baca dulu teks rantai makanan dengan cermat. Kemudian tentukan ide pokok yang terdapat di setiap paragraf. Ada berapa paragraf itu di teks rantai makanan? 4 paragraf. Ada 4, betul sekali. Ada 4 ya. Coba anak-anak kerjakan dulu. Bu Anis kasih waktu 5 menit ya. Oke.
Sudah? Sudah, Bu. Ya. Siapa yang sudah? Ya. Yang paragraf pertama tadi siapa? Jawabannya apa, anak-anak? Ada 5 komponen yang Oh, Ica. yaitu pengurat, elang, dan pengurai. Coba Ica bacakan hasil dari jawaban kamu. Ada Pinten, Bu. yang paragraf ke-1. Ada 5 komponen. Ada 5 komponen. Yang terdapat gini. Oke. Yang terdapat Dalam rantai makanan. dalam rantai makanan. Ya. Sawah. Yaitu Sebentar. Di sawah yaitu Lewat, Nih. yaitu padi, tikus, ular dan elang. Sudah, Dah? Sudah, Bu. Oh ya. Muza, paragraf kedua, Za. Aku yuk. Muza sudah? Sudah, Bu. Oke. Mati Mak ya. Apa, Ada Za? komponen yang berperan dalam rantai makanan di laut, yaitu fitoplankton, zooplankton. Dalam rantai makanan, yaitu fitoplankton, zooplankton, ikan kecil, ikan sedang, dan ikan besar. Untuk yang paragraf ketiga, udah di off mic ya. Di paragraf ketiga, coba siapa? Dalang. Syarat Mana? keseimbangan Syarat keseimbangan rantai makanan yaitu harus terdapat seluruh komponen dalam suatu ekosistem. Oke. Ya, ekosistem. Terus paragraf yang keempat, coba Marwa. Marwa di on mic. Marwa ada? Coba yang lain kalau begitu. Kaisa? Dalam rantai makanan, pengurai memiliki peran yang besar. Sudah?
Sudah. Ya. Kemudian setelah menemukan ide pokok, coba. Terdapat Ini siapa ini? 5 komponen Hampir sama dengan ide pokoknya ya. Terdapat 5 komponen yang berperan penting dalam rantai makanan. Di sawah ya? Sawah, Ya, yaitu padi, tikus, ular, elang, murai ya. Untuk yang paragraf kedua, terdapat 5 komponen yang berperan dalam rantai makanan di laut, yaitu fitoplankton, zooplankton, ikan kecil, ikan besar, dan ikan sedang. Ya, ikan sedang dan ikan besar gitu ya. Anak-anak jawabannya apakah ada yang berbeda? Enggak, Bu. Oh ya. Nah, kalau begitu, sebelum kita masuk di LKPD kedua, mari kita nyanyikan lagu sebentar ya anak-anak tentang rantai makanan. Tolong anak-anak menyanyikan dengan semangat. Sebentar. Bersama-sama ya. Udah. Dimakan sama tikus, Reza yo elek. Kalau di off-mic anak-anak, di off-mic dulu. Nah, sekarang kita memasuki LKPD yang kedua. Coba anak-anak dibuka dulu LKPD yang kedua. Ya, di situ anak-anak menyiapkan alat dan bahan apa saja. Kertas HVS 1 lembar untuk tempat menulis kalian. Yang kedua ballpoint, yang ketiga gambar hewan dan tumbuhan dalam suatu ekosistem yang sudah anak-anak siapkan, dan yang keempat adalah lem. Nah, petunjuk pengerjaannya, anak-anak menyusun gambar rantai makanan. Jadi menyusun gambar-gambar ada hewan, tumbuhan tersebut menjadi sebuah rantai makanan berdasarkan kelompok tema yang sudah Banis bagi tadi.
Anak-anak nanti mengerjakan pada lembar kertas yang telah disediakan. Setelah itu, presentasikan hasil dari gambar rantai makanan tadi yang telah kalian susun. Banis beri waktu 5 menit untuk menyusun, tinggal menempel saja kan ya. Coba 5 menit dari sekarang. Anak-anak bisa di off mic dulu ya. Nggih. Masih 4 menit. Dua menit lagi ya. Sudah, Bu. Sambil menunggu yang lain ya. Ya. Udah, Bu. Sudah. Oke, baik. Ya, nanti yang presentasi di on mic, yang tidak presentasi off mic dulu ya. Bu Ani. Ya. Gimana? Nah, siapa yang mau presentasi ekosistem sungai? Saya, Bu. Bapak Kiki ya? Oke, Iya. Kiki, silakan Kiki. Assalamualaikum, nama saya Kiki. Saya akan mempresentasikan rantai makanan ekosistem sungai. Fitoplankton sebagai produsen. Kemudian fitoplankton dimakan oleh ikan kecil. Ikan kecil sebagai konsumen satu. Kemudian ikan kecil dimakan burung bangau. Burung bangau sebagai konsumen dua. Kemudian burung bangau dimakan buaya. Buaya sebagai konsumen tiga. Kemudian lama-kelamaan buaya akan mati dan diuraikan menjadi rantai makanan. Sudah, Bu. Iya, terima kasih Kiki. Kemudian berikutnya ekosistem laut. Siapa yang mau mempresentasikan ekosistem laut? Saya. Oh iya, Kaisa. Silakan Kaisa. Nama saya Kaisa, saya akan mempresentasikan gambar Bisa saya. didekatkan ke kamera Kaisa. Nah, Yang pertama ada fitoplankton sebagai produsen, kemudian dimakan oleh ikan kecil sebagai konsumen ke-1, kemudian dimakan oleh ikan sedang sebagai konsumen ke-2, ya. dan dimakan oleh ikan besar sebagai konsumen ke-3.
Lama-kelamaan ikan besar akan mati dan diuraikan dengan pengurai. Sudah, Bu? Iya, bagus sekali. Sekarang masih ada apa? Ekosistem hutan sudah, sungai sudah, laut sudah. Ekosistem sawah. Ica ya, Ica. Silakan dipresentasikan. Coba Ica perkenalan dulu, Ica. Padi adalah produsen dan tikus adalah konsumen ke satu. Tikus dimakan oleh ular. Ular adalah konsumen kedua. Ular dimakan oleh elang. Elang adalah konsumen ketiga. Lama-kelamaan elang akan mati dan bangkainya diurai menjadi pupuk bagi tanaman padi. Oke, bagus sekali. Hebat ya. Nah, anak-anak, tadi ada yang punya jawaban berbeda. Untuk yang ekosistem sawah, dimulai dari padi sebagai produsen ya. Ya, padi sebagai produsen. Kemudian bagaimana Ica? Untuk yang lain selain Ica, bisa? Gimana Ica? Oh ya, padi sebagai produsen dimakan tikus. Kemudian tikus dimakan ular, ular dimakan elang, elang lama-kelamaan mati menjadi pengurai dan pengurai itu akan menyuburkan tanaman. Begitu pula dengan yang di ekosistem laut dan sungai seperti yang sudah disampaikan teman-teman tadi ya. Nah, sekarang anak-anak karena sudah kita sudah pembelajaran, anak-anak sudah paham dengan rantai makanan, dengan ide pokok sudah paham ya? Nah, sekarang anak-anak coba dibuka HP-nya, kita akan melakukan evaluasi. Bu Anis akan kirimkan link quizzes ke WhatsApp anak-anak, ke WhatsApp grup ya. Tolong anak-anak buka WhatsApp grupnya. Bentar ya. Waktu Bentar, Bu. Ya. Sudah masuk anak-anak di WhatsApp grup? Sudah. Kalau begitu, silakan anak-anak masuk ya melalui link tadi. Sudah diklik? Ini linknya. Bentar, Bu. Ya. Ini linknya ya. Sudah diklik anak-anak? Belum masuk, Bu. Sudah, Bu. Ambil login. Ya. Sambil nunggu yang lain ya. Sudah, Bu. Sudah. Sudah. Bentar, Bu. Dikit lagi. Sudah, Bu, sudah. Sudah. Sudah masuk? Sudah. Bu. Pun, Bu. Bentar.
Bu mana, Bu? Banis. Banis mulai anak-anak. Oke. Hebat Rama. Keren. Sudah? Sudah, Bu. Sudah ya? Ya. Kalau itu Banis M. Nah, anak-anak bisa lihat di layar HP-nya. Peringkat 1 diraih oleh Galang. Nah, ini bisa terlihat? Wih, keren ya. Betul semua. Nah, ini jawabannya. Nurul adalah yang salah 1, Dani salah 2 ya. Yang lain betul semua, keren semua. Sudah? Sudah. Nah, bagaimana dengan pembelajaran hari ini anak-anak? Kita sudah belajar apa saja tadi? Rantai makanan. Kemudian hidup pokok. Sistem. Ya, sama. Hidup pokok dan kalimat utama. Nah, kesimpulannya apa anak-anak dari pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan dengan pembelajaran kita hari ini? Kita tadi sudah belajar tentang rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah makan antar makhluk hidup. Ya, rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup tertentu. Betul. Kemudian anak-anak tadi sudah belajar tentang teks. Dan di dalam teks itu ada memuat ide pokok dan kalimat utama. Apa yang dimaksud dengan ide pokok? Nah, ini anak-anak. Pada teks rantai makanan, pikiran utama,
Iya. Pada satu paragraf. Iya, betul. Sedangkan kalimat utama apa? Kalimat utama adalah kalimat yang memuat inti dari suatu paragraf. Ya, kalimat utama adalah kalimat yang memuat dari inti dari suatu paragraf. Nah, bagaimana anak-anak dengan pembelajaran hari ini? Senang. Ya, ekspresinya coba. Ya, anak-anak kalau senang bisa pilih ekspresi yang ini sambil jempol. Dilihatkan ke kamera ya. On cam semuanya. Coba Bu Andis mau lihat. 1, 2, 3, jempol. Oke, ada yang sedih ya? Nah, terima kasih. Bu Andis senang sekali. Nah, anak-anak, Bu Andis ingin berpesan kepada anak-anak, mari kita sayangi ekosistem yang ada di lingkungan kita. Kita tidak boleh merusak ekosistem seperti melakukan perburuan hewan liar, ya. Maksudnya melakukan perburuan hewan secara liar. Mengganggu ekosistem baik di darat maupun di laut. Kita sayangi semua hewan dan tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar kita, gitu ya. Nah, cukup untuk pembelajaran hari ini anak-anak. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Bukan, Bu. Tidak ada yang ditanyakan. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Ariel. Akan pimpin. Siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya ya anak-anak. Banis tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.